belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Maha Putri. Kali ini di gelaran kita edukasi untuk edisi hari Senin 21 Oktober 2024. Bersama saya sudah hadir Ibu Kepala SMA Negeri Bali Mandara yang tentunya sudah tidak asing untuk Anda ya sahabat Teknika, khususnya Anda yang ada di Buleleng. Beliau adalah Ibu Nimade Sri Narawati SPD MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Senyumnya itu manis banget. Oke, ini Ibu Nara, beliau dipanggilnya Ibu Nara Ya, ini ya. betul. Masih tetap Ibu Nara Masih bukan? dong. Masih. Masih tetap Ibu Nara. Oke. Nah, beliau sebenarnya masih seumuran ini dengan saya ya Ibu ya. Ya, Tapi sudah punya segudang prestasi dan beliau ini menjabat kayaknya sejak awal SMA Bali Mandara. Enggak. Oke, jadi Ibu yang kepala sekolah yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Setelah Pak Mandarte. Oke. Oh iya betul. Jadi untuk usia semuda ini beliau sudah menjadi kepala sekolah sama dengan ibu kepala sekolah kita ya, masih muda juga tapi sudah energik banget. Nah, sahabat Teknika, kita mau korek-korek dulu ya sebentar ya seputar perjalanan pendidikan beliau nih. Kira-kira Ibu dulu pernah cita-cita nggak jadi kepala sekolah gitu? Nggak ada. Kalau boleh tahu nih Bu ya, cita-citanya jadi apa? Kalau dulu sih cita-cita saya pengennya jadi tenaga kesehatan sebenarnya. Iya. Dulu waktu masih kecil. Jadi perawat, jadi bidan gitu. Nggak punya sih sebenarnya cita-cita jadi guru gitu, nggak. Jauh. Oke. Jauh banget. Jauh Tapi kemudian banget. biar deket-deket. Karena akhirnya kan harusnya jadinya Iya. terdampar di keguruan. Jadi biar dekat-dekat milihnya kimia. Itu dipaksa sebenarnya. Ada pemaksaan sebenarnya dari orang tua. Iya, Jadi iya, dikasih iya. pilihan kamu mau kuliah apa enggak. Kalau kuliah ya sudah cukup dulu kan namanya STKIP Singaraja Iya, ya. Ya betul. sudah cukup STKIP aja. Kalau enggak usah kamu kuliah di gitu kan. Ya sudah saya pilih dengan hati berat gitu masuk kimia aja. Karena kebetulan kan waktu itu ada namanya tes PMDK kan. Betul. Nah, itu udah sengaja cari jurusan yang memang sulit-sulit. Itu pilihan pertama matematika. Pasti saya nggak lolos. Kenapa? Karena saya nggak bisa matematika gitu. Pilihan kedua kimia, ya pasti nggak mungkin dapet. Dan terakhir ekonomi gitu. Ya sudah. Paling kalau 1, 2 nggak dapet, yang penting ekonomi. Nanti ekonomi ada alasan saya nggak mau masuk. Iya, karena saya nggak suka pelajaran ekonomi. Iya. Tapi ujung-ujungnya terima di kimia, ya sudah. Jadinya masuklah jurusan kimia. Jadinya masuklah. gitu. Tapi itu yang membawa beliau Ya. ke
posisi yang sekarang. Ya memang benar kalau arahan orang tua itu kadang-kadang kita kan mengabaikannya, tapi ternyata memang apa yang disarankan orang tua itu memang secara langsung terbaik untuk kita Iya, gitu betul. sebenarnya. Bukan yang kita mau, Iya, tapi bukan yang ternyata tapi itu ternyata iya betul sekali seperti oke. itu. Nah, beliau ini asalnya dari Git-Git kalau nggak Iya salah betul ya. dari Git-Git. Dari Git-Git. Iya. Kemudian turun sekolahnya di SD 2 Git-Git. Iya. Masih di Git-Git ya. Masih. Terus SMP turun Kecamatan Sukusade. Sukasade. Kemudian di SMA 4 Singaraja. Singaraja. Halo Forsma, beliau ini alumni Forsma ya. Kemudian di S1 Pendidikan Kimia, kemudian di S2 Pendidikan Sains Undiksa. Jadi nyambung ini. Iya. Tapi kan lolos S1-nya itu masuknya STKIP, keluarnya IKIP. IKIP sama kita ya. Sama sebenarnya. Kemudian S2-nya sudah jadi Undiksa. Bisa, Nah, udah, Undiksa. oke. Nah, ini kalau kalau kita saya feedback ya sahabat Teknika ya. Beliau banyak sekali pengalamannya di tahun 2014 itu certified ISO 9001/2008. Itu seperti apa? Itu adalah untuk audit Oh, sekolah oke. sebenarnya. Ya, Itu ya, kan ya, ya. sebetulnya waktu itu selain saya masih honor, dulu kan honor nih di SMA Negeri 1 Singaraja itu dari tahun 2005 sampai dengan 2015. Nah, sambil juga honorer di SMK, itu SMK Puri Wisata Pancasari itu dari tahun 2008 sampai 2015 juga, karena 2015 saya diangkat PNS di Bali Mandara gitu. Ikutlah tes CAT pada saat itu. Nah, kenapa ikut sertifikat ISO ini? Jadi saya pelatihan dan ikut sebagai auditor gitu, pada Oke, zaman mantap. apa namanya? Iya, Ya, zaman-zaman dulu kita harus ber-ISO betul, ya. ya. Di SMA 1 Singaraja juga gitu, di SMK juga gitu. Itu kalau nggak salah zamannya ada RSBI, Iya, yang RSBI. seperti itu. Nah, Jadi dia harus harus manajemennya ada- harus sertifikat sertifikat ISO. ISO. Ya. Tapi sebenarnya kan itu bagus juga ya, karena bagus. ada untuk kontrol manajemen. Iya. Nah, ini beliau juga merupakan supervisor kewirausahaan SMA. Jauh banget kan? Ini ekonominya yang jalan sekarang. Ya, kenapa jadi supervisor kewirausahaan? Gini ceritanya. Tahun berapa itu kalau salah 2019. Nah, itu sebenarnya itu ada pelatihan training of trainer TOT itu kewirausahaan di SMA. Kebetulan saya kan ngajar di SMA kewirausahaan juga, megang karena jam kimia nggak cukup, tambahlah megang kewirausahaan. Nah, setelah itu adalah dipanggillah ke kementerian untuk pelatihan kewirausahaan. Ternyata itu adalah untuk supervisor di SMA. Jadi pada saat itu tahun 2019 ya cukuplah keliling Indonesia, Iya. dapat gratis selain mengaudit sebagai selain supervisor di SMA itu di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat itu ya sambil jalan-jalan juga. Sambil jalan-jalan. Iya. Kayaknya itu deh awalnya, akhirnya beliau jalan-jalan. Iya, betul. Akhirnya ada peluang jalan-jalan. Iya, Terus betul. kemudian masuk ke program pendidikan guru penggerak angkatan Iya. 2. Itu yang angkatan pertama di Buleleng. Iya, angkatan 2 Iya. tahun 2021. Oke. Pas pandemi. Pas pandemi ya. Jadi ini rata-rata ketika ada angkatan guru penggerak itu kayaknya banyak peminat juga ya waktu angkatan 2 itu ya untuk di Buleleng. Kalau nggak salah, ya sebenarnya kalau yang saya tahu sih sebenarnya waktu itu masih sedikit guru penggerak di Buleleng yang angkatan kedua itu masih ada, kalau nggak salah kita ada 65 orang, sedikit sebenarnya itu. Tapi untuk zaman itu yang dia animo tentang grup Ya penggerak kan belum seperti belum seperti sekarang. Jadi Seperti mereka itu. hanya buat apa sih ikut guru penggerak gitu, menghabiskan waktu, karena kebetulan angkatan 2 itu kan masih 9 bulan pada saat Iya, itu. betul. Nah, kalau dari Bu Naura sendiri bagaimana nih memandang kenapa penting kita ikut pendidikan guru penggerak? Maksudnya dengan mengesampingkan Iya. dulu nih yang sekarang ada begininya, nanti begininya. Nah, pada saat itu. Sebenarnya sih pertama saya ikut guru penggerak itu sebenarnya tidak ada hal-hal yang memang ada motivasi untuk apapun gitu, tapi memang ya sudah ada program seperti ini ya sudah ikutin saja, karena program karena pandemi juga kita kan juga tidak ada kegiatan Betul. gitulah, ikutlah program itu. Nah, ternyata banyak sekali manfaat yang kita dapatkan di program guru penggerak. Bagaimana saya bisa membuat program yang bisa mewujudkan kepada murid, berpihak pada murid, bagaimana kita bisa membimbing dan menuntun anak yang serta-merta kita tidak
tidak bisa mengeluarkan ego kita sendiri sebagai seorang guru. Kamu harus begini, ternyata itu memang banyak sekali hal-hal secara ada psikologisnya juga yang kita pelajari di guru penggerak tersebut. Kayak keterampilan sosial emosional, bagaimana kita mengelola emosi diri sendiri, juga mengelola emosi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Itu sih sebenarnya. Dan ternyata akhirnya kepake itu. Iya, betul. tanpa ya memang sih sebenarnya ya saya juga nggak tahu ketika ada program seperti itu, ternyata memang ya ada peraturan kementerian yang memang guru penggerak harus calon kepala sekolah gitu sebenarnya. Iya. Itu akhirnya, tapi saya sebenarnya tidak ada motivasi seperti itu. Karena pada saat itu memang belum ada. Gitu. Oke, ya. Karena sudah jalannya berarti ya. Ya. Jadi saya beberapa kali ini ketemu bintang tamu yang dari kepala sekolah, masih muda-muda itu. Jadi memang basicnya angkatan 2, guru penggerak angkatan 2. Jadi awalnya memang kita nggak tahu bahwa itu bakal ada jadi kepala sekolah atau apa. Jadi seperti itu, ternyata ilmunya memang jadinya terpakai ya Ibu ya. Oke, nah berikutnya sebagai tindak lanjutnya ini kemudian yang peluang-peluang yang terbuka bagi guru penggerak itu kan menjadi pengajar praktik, kemudian fasilitator. Jadi beliau ini merupakan pengajar praktik guru penggerak angkatan 7 dan juga angkatan 9. Ya. Jadi nyambung terus ya Ibu. Tambah kesibukannya ya. Oke. Nah, kalau pengalaman kerja ini beliau sebagai lulusan kimia itu beliau pernah tadi juga sempat disinggung ya, pernah jadi laboran di SMA Negeri 1 Singaraja, laboran kimia. Kalau di SMA kan gitu ya Ibu ya. Jadi ada lab-lab praktik. Ya, kalau di SMK ya udah sesuai jurusan, punya lab sendiri, punya bengkel sendiri. Nah, di samping banyak pengalaman kerja beliau nih sahabat Teknika ya, menjadi WKS juga, kemudian ke SMA Bali Mandara itu awalnya diangkat menjadi guru. Iya, betul. Guru kimia, pegang kimia. Iya, itu kan tahun 2014 ada bukaan CPNS. Nah, kebetulan di situ dicari guru kimia 3. Itu guru kimia 3, jadinya ya itu kan pertama kali tes CAT kalau nggak salah. Ya, pertama betul. kali tes pakai komputer itu ya sudah daftar, karena saya terus terang 8 kali saya tes CPNS, ini yang ke-8 saya baru dapat gitu. Jadi perjuangannya itu memang daftar di sini nggak dapat, daftar di kabupaten lain juga nggak dapat, Karangasem, Bangli, Buleleng nggak dapat, akhirnya terakhir berjodoh di Bali Mandara. Ya, mungkin gitu. karena memang jalannya harus ke sana ya. Ya. Oh, mendaftar di sini. Jangan dulu. Kamu nggak dapat, nanti kamu di kantor mana aja gitu. Jadi dipentil dulu Bu ya. Jangan kesini dulu, ditunda dulu ya sampai 8 kali. Akhirnya perjuangannya berbuah manis. Betul. Nah, kemudian ini beliau juga punya prestasi yang nggak kaleng-kaleng nih sahabat Teknika ya. Beliau pernah menyabet juara 2 tingkat nasional lomba kreativitas dan inovasi tenaga laboratorium sekolah tahun 2008. Wow, jadi nggak sia-sia tuh. Padahal niatnya salah jurusan ya. Niatnya salah jurusan. Kemudian kerja sebagai laboran akhirnya lumayan juga capaiannya kan Ibu ya, tingkat nasional. Kemudian juara 2 OSN guru bidang kimia SMK tingkat kabupaten tahun 2013, nyambung lagi menjadi juara 1 di tahun berikutnya di tahun 2013. Berarti ilmu kimianya baru jalan. Oke, nggak cuman itu, beliau juga juara 1 OSN guru kimia ini di tahun 2015 ya Bu ya, di tingkat kabupaten. Oke. Nggak pernah lolos ke nasional. Oke, tapi ya di tingkat kabupaten ya lumayan sudah Ibu ya, daripada saya juga tidak pernah ikut lomba apa-apa. Oke, berikutnya beliau menjadi peserta terbaik inovasi kewirausahaan di SMA tingkat nasional tahun 2021 dan juara 2 lomba Mesatwa Bali. Melenceng ya sebenarnya ya. Ini benar-benar jadi multi talenta coba ya. Jadi sudah merambah ke wirausaha, kemudian sekarang Mesatwa Bali. Tapi yang saya tahu beliau kalau dari segi seni budaya memang saya tahu beliau dari kuliah itu yang saya tahu ya, tapi kayaknya sudah dari sebelum-sebelumnya. Punya jiwa seni di dalamnya ya sahabat Teknika ya, benar-benar ini. Jadi enggak terlalu kaget sih. Cuman orang akan kaget juga dari kimia Mesatwa Bali seperti itu. Nggak apa-apa juara 2 daripada mengalahkan guru bahasa Bali. Nah, itu dia masalahnya.
Oke, ya jadi di samping itu beliau juga menjadi narasumber. Kalau sudah jadi guru penggerak, jadi pengajar praktik, jadi fasilitator itu pasti undangan lah ke sana kemari ya Ibu ya. Ya, Ya betul nggak? Nah sekarang ini kita ke gini nih sekarang ke posisi Ibu sebagai kepala sekolah. Ini banyak orang yang penasaran sebenarnya Ibu ya. Pertama mungkin yang saya tanyakan, Ibu gimana perasaannya? Waktu pertama dari guru, memang sudah pernah di posisi WKS kan memang. Kadang-kadang kan memang untuk menjadi kepala sekolah itu posisi WKS itu kadang dipertimbangkan juga. Iya, betul. Karena dari sana biasanya kita belajar untuk mengetahui situasi dan kondisi di manajemen sekolah lah anggap. Nah pertama kali akhirnya keluar, Anda jadi kepala sekolah, bagaimana ini kesan-kesannya nih? Kalau pertama sih kesannya itu sih agak terkejut juga sih ya, karena nggak nyangka kok bisa saya di kepala sekolah. Ini Bali Mandara loh gitu. Iya betul-betul. Jadi memposisikan diri itu memang sangat sulit sekali di pertama. Kenapa? Karena kita di sekolah sendiri. Nah sekolah sendiri notabene teman-teman kita gitu. Iya. Dulu kan teman-teman guru yang sering ngajak kita jalan-jalan, Aha. istilahnya tuh ya ngongkong-ngongkong gitulah. Nah, setiap hari tiba-tiba kita ada di posisi lain gitu loh. Iya. Kita ada di posisi lebih tinggi daripada mereka dan mereka jadi bawahan kita. Itu yang pertama kali menjadi tantangan terberat dalam saya, dalam hati saya gitu. Gimana? Aduh, teman-teman tiba-tiba dari dulu kan panggilnya Mbok, Nara, Iya, betul. gini anak Aha. kesana yuk. Sekarang Ibu dipanggil Ibu. Aduh, rasanya gimana itu? Ada perasaan nggak enak banget. Teman-teman ada yang mulai udah jaga jarak gitu ya. Sampai ini kok jangan ya gitu biasa, nggak beda sekarang Mbok, orang Mbok itu kan sekarang kepala sekolah, saya nih guru biasa guru itu, Mbok sekarang pemimpin kami di sini, bedalah perlakuan, itu yang menjadi tantangan berat. Jadi dari hal yang kita dari jadi guru biasa jadi kepala sekolah menjadi pemimpin ya tentunya banyak harus bisa penyesuaian diri dulu. Kita dari dulu pertamanya kita biasa dengan teman-teman, tahu-tahu kita harus dibiasakan sendiri. Istilahnya kan menyendiri ya dia Iya, kan. betul. Tidak bisa seperti dulu lagi gitu kan. Ada hal-hal yang memang harus kita jaga gitu. Itu sih Betul. Ya, memang tantangan yang berat tantangan ya. itu dah pertama kali itu. Kalau masalah di sekolah di Bali Mandara, kalau masalah manajemen sekolah saya rasa teman-teman sudah semua ada sistem yang mengatur seperti apa tugas job description masing-masing wakase, masing-masing divisi itu ada. Jadi kita tinggal meneruskan alur seperti itu, mengatur itu, mengawasi itu aja, dan mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah itu tantangan yang pertama yang paling berat. Oke. Dari pergaulan, kemudian kita harus lebih tahu lebih dulu apa sih informasi-informasi terkini gitu. Itu yang harus Oke, kita. itu. Oke. Karena kayak kita ketahui kan guru-guru kami di Bali Mandara itu semua cukup hebat semua sebenarnya guru-gurunya. Dari segi mereka, dari segi pendidikan, dari segi pengetahuan mereka, saya rasa mereka adalah guru-guru hebat semua. Oke. Nah ini kayaknya masyarakat juga banyak yang penasaran nih, SMA, SMK Bali Mandara, apa namanya kan. Kita tahu itu sistem pemilihan siswanya, Oh, ya iya. kita belum dulu yang dia sempat balik ya jadi reguler ya. Jadi dari awal karena kebetulan dulu kan sebelum menjadi SMA dan SMK Bali Mandara dulu ada program bidik misi dari pemerintah provinsi. Ya kayaknya itu semacam uji coba untuk ini. Jadi kebetulan di SMK 3 Singaraja itu untuk Kabupaten Buleleng yang dipercaya untuk mencari 10 orang. Nah, 10 orang siswa, kemudian tiap tahun mereka dapat beasiswa 22 juta pada saat itu. Jadi mereka harus dicarikan kos, Iya, betul. diasramakan lah Diasramakan istilahnya. kosnya, iya. Nah, kalau di sana sendiri bagaimana, Bu, gininya? Kalau di Bali Mandara sebenarnya siswa itu kan menerima bantuan full 100% dari Provinsi Bali. Baik dari semua segi dari makan, kemudian biaya pendidikan full, pakaian, kemudian ATK, semua MCK dan lain sebagainya itu semua. Jadi mereka tidak berupa uang yang mereka terima, Iya, tapi betul. bantuan pendidikan yang full tersebut. Nah, jadi mereka diwajibkan yang terutama sekarang kan udah berasrama sekali, Iya. berasrama kembali yang kelas 10. Jadi mereka tinggal di asrama, mengikuti aturan, kemudian mereka ke sekolah hanya cukup ketika pertama kali datang mereka cukup hanya membawa pakaian mereka sendiri sebanyak 7 setel. Iya. Itu ada aturannya 7 setel pakaian gitu. Oke. Jadi sisanya sudah dapat di sekolah. Sudah dapat di Iya, sekolah. mereka tinggal
datang belajar sesuai dengan aturan ya Iya, sudah, sudah tinggal selesai. mengembangkan diri mereka Ya seperti betul. apa. Jadi memang sebenarnya sudah memang ditempa secara Iya. khusus. Jadi mereka tidak terdistraksi dengan urusan yang lain. Iya, Berarti seperti itu sebenarnya. Nah, kalau dari segi pemilihan sendiri nih, maksudnya kan nggak mungkin ya kan semua yang datang itu pasti membludak banget itu Ya, betul. pelamarnya. Nah, itu sistemnya kayak gimana? Itu, Kalau Bu? sebenarnya syarat utama dari masuk di Bali Mandar SMA dan SMK di Bali Mandar sama, kita punya juga sama Iya. sebenarnya. Jadi syarat pertama itu cukup miskin aja. Jadi tidak tidak perlu pintar, tidak perlu punya prestasi, cukup Iya. miskin saja. Jadi mereka sudah bisa mendaftar dan direkomendasikan oleh sekolah SMP mereka sebanyak 10 orang. Jadi masing-masing seluruh SMP se-Bali mereka bisa merekomendasikan 10 orang anak berdasarkan kemiskinannya. Jadi di ranking berdasarkan paling miskin. Iya. Nah dari situ mereka bisa daftar, mereka bisa mengisi lewat paper base, itu ada syarat administrasi seperti surat orang tidak mampu, Oke. kartu KIS, KIP, PKH dan lain sebagainya, nilai raport. Nah itu bisa mereka daftar online. Setelah mereka daftar online, baru mereka mengikuti tahap home visit. Kalau udah lolos administrasi, home visit kita datangi satu persatu semua rumah mereka. Jadi semua guru dan pegawai itu turun ke lapangan. Turun ke lapangan, Ya, betul. melihat kondisi rumah calon peserta didik. Nah, setelah itu di ranking lagi dicari N plus 25%. Ya, jumlah kan 150 kita cari, tambah 25%-nya, Oke. 10%-nya, baru mereka mengikuti kegiatan namanya bootcamp. Nah, bootcamp ini 3 hari kita undang mereka di sekolah untuk menguji ketahanan malangan mereka di asrama. Apakah mereka nanti kuat mengikuti kehidupan asrama atau tidak. Nah, setelah mereka di bootcamp ini ada tes wawancara, Oke. tes psikologi, tes kesehatan, FGD, unjuk bakat. Iya. Nah, itu. Setelah itu baru mereka di ranking, tetap juga berdasarkan kemiskinan mereka. Oke. Nah, dari situ pengumuman dapat 150 orang siswa. Itu sih. Oke, jadi di bootcamp itu mereka Ya, disaring lagi. disaring lagi, Oke, ya. ada karena memang di samping belajar ya, siswa-siswi itu sendiri juga harus punya motivasi internal dia untuk bisa menerima gemblengan, menerima bimbingan dari para gurunya, karena nanti mereka ibaratnya bakal full dari baru bangun sampai mau tidur lagi semuanya ada di asrama. Jadi mungkin akan sangat jauh berbeda kehidupan yang dijalani sehari-hari sebelumnya dengan yang akan mereka Iya, betul. jalani. Jadi karena, kayak karena bagaimanapun juga ketika siswa sudah di sekolah itu kita 3 bulan karantina. oh, Jadi 1 bulan mereka masuk itu nggak boleh komunikasi dengan orang tua, nggak boleh pegang HP, Iya. karena itu untuk membentuk karakter mereka selama di asrama. Jadi kalau mereka pegang HP, gimana mereka bisa berkomunikasi yang baik dengan sesama temannya gitu. betul. Jadi cukup berat sebenarnya kalau mereka tahan gitu selama 1 bulan 2 bulan ya sudah lolos tinggal di asrama. Oke, Nah, kalau mantap. kadang-kadang yang tidak 1 minggu sekolah pun mereka sudah masuk asrama, mereka nggak kuat mundurkan diri, ada yang mundurkan diri. ada gitu, juga. ada. Karena Oke. mereka merasa sudah saya mundurkan diri, saya mau gini, saya nggak kuat ikut kehidupan asrama karena pagi-pagi jam 4.45 harus sudah bangun, mereka exercise, GC dan tidur pun jam 10 malam. Nah, itu yang membuat mereka berat. Oke, padahal sebenarnya kan tinggal ngikut aja ya. Iya, tinggal ngikut. Jadi kita ya memang sebulan 2 bulan itu memang memang di sebulan itu mereka kadang-kadang kan homesick nih siswanya Iya, nih, pengen betul, pulang, betul. pengen Oh, oh. pulang saya nggak kuat, kangen bapak ibu gini. Nah tapi ketika 1 bulan itu terlewati, mereka gini kadang-kadang mereka liburan nggak pengen pulang. karena sudah Kenapa keasikan. kamu? Aduh saya nggak pengen pulang, Mas. Kenapa? Aduh nanti lagi gini-gini gitu dia pikir. Lebih enak saya di sekolah gitu. Iya, jadi biar nggak kepincut lagi dengan suasana rumah. Itu dah makanya. Iya, jadi benar banget. Mungkin sahabat Teknika di rumah mungkin penasaran ya, gimana sih begitu keluar anak-anak SMA Bali Mandara itu, aduh semuanya pada satsit seperti itu. Jadi memang mereka sudah sejak awal diorientasi, dikondisikan, dibentuk. Nggak cuman fisiknya, ini yang terutama psikologisnya ya, karena sosial emosional. iya sosial emosionalnya, karena tidak mudah untuk bisa menyesuaikan kehidupan yang awalnya semau mereka di rumah, kemudian akhirnya harus stuck ya dengan kehidupan berasrama dengan segala peraturannya. peraturan. Nah tadi kan udah sempat disinggung nih Bu ya, bahwa ada juga yang nggak tahan
bertahan, Iya, ada juga ada. yang mengundurkan diri. Nah, di samping itu ada nggak? Kalau biasanya kan nih anak-anak yang SMA pada umumnya itu mereka permasalahan di luar akademik itu agak banyak. Nah, kalau di anak-anak di asrama itu karena kita kan pikirannya mereka ini sudah terkondisikan nih, berarti kayaknya nggak pernah ada masalah. Nah, kalau dari Ibu sendiri ini gimana nih biasanya nih anak-anak nih? Kalau di anak-anak Bali Mandara sebenarnya yang permasalahan mereka kadang-kadang sensi. Hmm. Sensi. Kita kan ada namanya di sekolah itu ada program majukan senyum salam sapa sopan santun. Iya. Jadi ketika ketemu kakak kelas disapa misalnya pagi kak, kakaknya nggak nyaut mungkin karena gini dia merasa sensi kok saya nggak diajak ngomong ya sekolah gitu. Itu sebenarnya sensi. Iya. Itu lebih banyak ke baper. Iya. Nah, itulah baper gitu. Kemudian permasalahan itu pasti di kalau pengembangan akademik dan akademis sih sebenarnya nggak masalah. Jadi mereka sudah terfasilitasi dengan adanya manajemen Iya, talenta di sekolah. Jadi mereka bisa mengembangkan talenta masing-masing Iya. gitu dengan pembinaan guru gitu. Sebenarnya kehidupan asrama yang paling bermasalah. Misalnya kaos kaki tertukar, baju tertukar, kan iya, pakaian iya. semua sama. Sama, betul. Iya, sepatu juga seragam semua. Itu dah yang kadang-kadang ada juga yang usil sebenarnya ya. Karena anak-anak SMA itu kan memang demen-demennya usil. Jadi Iya, betul. sepatu temennya kadang-kadang dipakai gitu ketika sepatunya dia nggak ada gitu. Nanti yang satu bilang, "Miss, lapor Miss." Kenapa? Kenapa? "Oh, sepatu saya nggak ada Miss." Gitu. Ternyata dia yang make gitu. Oke. Misalnya ketika kumpul makan siang Iya. mereka ada istilahnya tuh nggak ada satu orang. Jadi kepala asrama tuh cukup teliti. Satu orang pun anaknya nggak ada mereka Iya. tahu. Padahal 150 orang siswanya. 150 orang. Ini kenapa ini kok nggak ada dia yang ini? Tahu-tahu Oke. dia ketiduran di perpustakaan Oh, gitu. iya, Itu iya, sebenarnya jadi permasalahan yang di asrama tuh pengawasan siswa. Nah itu yang harus kita memang harus benar-benar perhatikan. Ada nggak siswa yang kabur gitu? Itu yang kita memang iya. harus perhatikan sekali. Jadi selama ini sih sebenarnya nggak ada siswa kabur sebenarnya. Padahal pintu gerbang nggak dikunci. Jadi mereka udah tahu mereka Ya. gitu. Ya, syukur ya. Jadi, Tapi karena mungkin gini juga, maksudnya berarti anak-anak itu memang menghargai. Iya. Jadi perjuangan yang mereka lakukan hingga bisa sampai di sana, Iya, kan seperti uh-uh. itu. Memang kita harus tekankan kepada mereka sekarang bagaimana caranya kamu membalas budi kepada Pemprov Bali Iya, betul. terhadap beasiswa yang sudah diberikan kamu selama 3 tahun di sini. Nah, caranya itu adalah dengan cara berprestasi. Iya. Nah, gitu. Nah, ini ngomong-ngomong prestasi nih, bukan kalau kegiatan akademik oke lah, Iya. itu sudah ada kurikulum dan segala macam. Cuman nih biasanya kalau anak-anak Bali Mandara keluar nih ya, jadi ada lomba apa, ada lomba apa, ada lomba apa ini. Jadi mereka kayaknya pada masuk aja gitu loh, masuk aja. Masuk aja lulus aja. Jadi kayak apa lomba apa gitu, oh ada gitu, lomba ini ada gitu. Nah kalau misalnya dari kegiatan gini ada program khusus nggak, misalnya gebrakan khusus di SMA Bali Mandara itu yang memang disediakan untuk mengatur potensi-potensi anak-anak, apalagi kan mereka berasrama nih ya, jadi mereka kan tentu saja di sana ya harus punya ruang-ruang untuk ekspresinya mereka seperti Ya, itu. adanya manajemen talenta namanya sekarang. Di oke. program manajemen talenta itu kita ada di bidang riset dan bidang riset, kemudian bidang seni budaya, bidang olahraga. Nah, komunitas ini ya kalau di bidang riset namanya DRS, Dewan Riset Sekolah. Nah, kalau di seni budaya KOMSIS namanya komunitas seni, dan di olahraga namanya KOS, Komite Olahraga Sekolah. Jadi mereka yang menaungi semuanya kegiatan itu. Nah, kemarin kita kan dapat bos kinerja prestasi. Yeah. Jadi di awal kita sudah melaksanakan tes diagnostik ketalentaan dengan mengundang Undiksa dan juga isi Denpasar bidang seninya. Jadi untuk riset dan inovasinya kita mengundang dari Undiksa, kemudian olahraga dari KONI. Ada tes ketalentaan, jadi mereka tahu kan, oh minat saya ke sini. Jadi mereka sudah. Jadi kita di sekolah ada, kalau nggak salah ada 57 jenis ekstrakurikuler yang mereka mau kemana gitu. 57. Dan kalau memang guru kita tidak bisa, jadi sementara kita kan memanfaatkan aset SDM yang ada di sekolah. Iya. Baik guru, pegawai, sebagai ada yang misalnya bidang seni, ada guru seni yang ini, bidang olahraga ada pegawai, Kempo itu kepala asrama yang sudah itu membina. Nah, kalaupun misalnya tidak tercover guru-guru yang memang tidak ada talentanya itu, kita mengundang dari luar, gitu untuk memberikan pembinaan seperti itu Iya. sih.
Jadi ini yang namanya manajemen talenta ini memang kayaknya sudah tergini ya, sudah memang terklek gitu ya dengan program sekolah berarti. Iya. Jadi kapan itu? Kalau misalnya kan ini anak-anak baru masuk nih, nah kapan ada di awal? Di awal sekolah. Jadi ini kan sebenarnya menunjang dari program Puspresnas sebenarnya, Pusat Prestasi Nasional yang ada lomba Oke. FLS 2N, Aha. 2SN. Nah, Iya. dari situlah sekolah membuat program manajemen talenta untuk menaungi anak-anak tersebut. Iya. Jadi mereka kelas 10 udah tahu, oh saya pengen ikut riset loh, saya bisa riset, masuk di riset mereka. Oh saya ternyata saya ahli. Dia misalnya SMP sudah pernah dapat prestasi di bidang silat, ya udah mereka masuk ke ekstra silat. Gitu. Jadi tapi kita fasilitasi ada lomba apapun kita di sekolah selalu fasilitasi. Gitu, dengan buat proposal kegiatan dulu dari Oke. pembina, kemudian berapa pembiayaan. Nah setelah itu baru mengajukan ke kesiswaan, kemudian setuju pas sekolah mereka lomba. Nah habis lomba mereka juga melaporkan seperti apa kegiatan lombanya, dapat juara atau tidak. Nah kalau minimal dapat juara satu, misalnya minimal dapat juara di provinsi baik 1, 2, 3 itu kita langsung dikurasi kurasi di apa namanya kurasi talenta di yang ada di SIMT sehingga mereka bisa diakui sama Puspresnas gitu. Oh iya, jadi ada Itu aja. ada Iya, struktur, ada alurnya ada, sudah ya. Jadi di satu sisi anak-anak juga memiliki wadahnya Iya, untuk dia berekspresi sesuai dengan talentanya dia. Iya. Kemudian setelah itu capaian-capaian mereka juga tersalurkan. Iya. Kemudian dapat umpan balik yang Umpan semestinya. balik, Wow, mantap sekali. Nah, sejauh ini gimana? Apa namanya? Apakah semua anak memang terangkum di dalam program-program Kalau ini? sementara sih semua anak terangkum. Ada juga krida. Jadi krida itu ekstra krida itu pramuka, PMR itu masuk ke organisasi. Jadi semua anak siswa SMA Bali Mandara itu wajib ikut organisasi. Jadi mereka boleh memilih salah satu organisasi baik di Sispala, PMR, pramuka, KSPAN maupun safety reading. Kita kan punya lab safety reading. Ya, gitu. oke. Dari Astra Honda Ya, kemarin dikasih. aha. Nah, itu. Jadi mereka wajib organisasi satu dan juga ekstrakurikuler. Oke. Dan nanti ketika mereka dapat juara, di setiap semester kita akan ada defile piala. Jadi defile piala itu untuk meningkatkan motivasi kepada anak-anak yang lain. Ketika mereka dipanggil, oh prestasi anak semester ini, si A dipanggil. Nanti yang nggak dapat juara kan termotivasi, oh saya semester depan harus bisa naik ke panggung itu. Gitu. Gimana caranya? Ya sudah ikut lomba. Gitu. Oke, jadi benar-benar apa namanya yang satu pencapaian supaya yang lain terpush juga ya, terinspirasi juga. Inspirasi yang lainnya. Iya. Nah mungkin nanti selain manajemen talenta ini ya Ibu ya, mungkin ada hal lain nggak yang menjadi ciri khas dari selain asrama loh ya, mungkin program yang nggak semua orang tahu, itu kenapa kalau anak-anak itu keluar pada kalau baris tegap dan segala macam, nah spill. Sebenarnya itu sih kembali kepada karakter ya. Oke. Pendidikan karakter itu penting sekali ketika bagaimana cara anak-anak mereka bersikap, tertib. Nah, di awal ketika mereka baru masuk ke SMA Negeri Bali Mandara, jadi cara duduk mereka sudah kita latih, cara duduk mereka yang perempuan seperti apa, yang laki-laki seperti naruh sepatu itu enggak ada yang berantakan, pasti rapi, menghadap ke sini, nah, berjejer sepatunya, tali sepatu pun nggak boleh keluar. Harus masuk. Ya, hari pertama itu memang ada langsung dari kakak-kakak kelas yang memberikan contoh, otomatis adiknya kan ikut di kelasnya. Jadi kita evaluasi tiap pagi, oh sekarang ini masih ada yang keluar tali sepatunya, oh besok udah rapi. Kalau sudah hari ketiga masih, saya di depan ngomong ini, anak-anak siapa tadi naruh sepatu di situ? Kok belum rapi? Besok kalau ada yang belum rapi naruh sepatu, cari sepatunya di ruang kepala sekolah. Seperti itu. Jadi otomatis besoknya udah rapi semua. Oke. Berjejer. Jadi mereka walaupun sepatunya sama gitu, yang terutama yang asrama itu mereka bisa tadi saya naruh sepatu sini gitu. Ya, jadi harus memang benar-benar mereka mengingat ya yang mana sepatunya, Yang reguler dan yang reguler dan asrama pun sama seperti itu. Cara duduk seperti apa, ketika ada orang berbicara kita harus diam. Ya udah mereka diam, ketika ada tamu ngomong udah diam. Nah. Makan pun kan ada makan bersama, baris dulu baru makan gitu. Sehingga otomatis terbentuk. Karena mereka sudah ada apa namanya tuh kader-kader dari kakak kelas. Iya, betul, otomatis
dari atas ke bawah nanti yang ini jadi contoh nanti datang. Terus seperti itu. Saya selalu menegaskan kepada anak-anak di sekolah bahwa kita kalian adalah kakak kelas, harus memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya. Karena kamu jadi panutan gitu. Dari guru-guru pun harus guru bersikap itu supaya anaknya murid ikut. Karena kita kan keteladanan lebih bijaksana daripada 1000 nasihat. Betul. Kita memberikan nasihat terus tapi kita tidak menjalankan kita nggak itu, menjalankan, pasti anak-anak istilahnya kalau omong Bali mau boye kan bapak ibu guru ke sing gitu masa apalagi gitu. beleng ya, apalagi beleng. Otomatis itulah seperti itu. Jadi otomatis mereka terbentuk. Makanya ketika keluar udah baris mereka rapi dulu gitu. Oke, begitu rahasianya. Dan ngomong-ngomong sekarang semua berapa nih siswa-siswi? Siswa SMA yang Bali Mandara? asrama ada 148 orang, kemudian yang kelas 11 itu kan kelas 11 dan 12 itu reguler. Kelas 11 ada 147 orang dan kelas 12 ada 80 orang. Total 375. 375. Siswa, ya. Berarti Kalau di STM sini kan banyak ya. oh iya lumayan 1.700 sekian. Saya cuma 1/5 kalau nggak salah. Oke, berarti yang reguler ini ya Ibu ya, berarti mereka tidak di asrama. Tidak, mereka pulang. Oh, mereka pulang seperti halnya Iya, murid SMA tapi biasa. saya heran sama anak-anak reguler walaupun mereka reguler tapi mereka betah di sekolah gitu sampai jam 6 kadang-kadang mereka setelah kita pun guru-guru sampai mengusir udah kamu pulang-pulang udah jam 6 ini nanti cari sama orang tuamu dan orang tuanya pun di grup orang tua nyari kan anak saya ini kok belum pulang gitu. Nanti guru jelaskan oh masih ada kegiatan Iya, Bu, iya. gitu. Oke, jadi mereka betah di situ ya Betah di sampai sekolah, diusir-usir. sampai kita usir-usir. Nah, satu nih yang saya pengen nanya dari tadi, ada yang pacaran nggak sesama siswa nih? Kalau gini, nah itu yang khusus. Kalau di Bersama Bali Mandara, kalau kita siswanya pacaran itu kita ada deklarasi pacaran, deklarasi. Jadi kita panggil di hall itu kita kumpulkan semua. Anak-anak siapa yang sudah punya pacar, maju dia ke depan. Siapa yang berpacaran maju dia. Jadi kita tahu si A pacaran sama ini, si ini pacaran ini gitu. Jadi kita sama-sama saling mengawasi. Saling mengawasi, betul. Ya, seluruh warga sekolah mengawasi teman-teman yang anak-anak yang berpacaran. Ada tempat-tempat khusus yang boleh berpacaran. Gitu. Jadi karena kita luas ya sekolahnya ya nggak boleh mojok di ruangan ini nggak boleh gitu. Boleh berpacaran di depan pohon besar, tempat terbuka di hall boleh. Tapi tidak boleh berdua, harus ada temenan, ada temannya di perpus boleh, tapi harus ada temennya, nggak boleh. Jadi sesama warga sekolah saling mengawasi baik bapak ibu guru pegawai siswa semua mengawasi teman-temannya. Jadi harus ada yang rela jadi obat nyamuk. Iya betul. Kayaknya termasuk Bu Kepse nih sering jadi obat nyamuk. Sering saya jadi obat nyamuk. Jadi ketika mereka berduaan ya kita tegur. Nah jangan gitu. Kepala asrama pun selalu mengingatkan seperti itu. Kan kita ada orang tua asuh juga di sekolah kan. Orang tua asuh. Jadi anak reguler pun punya orang tua asuh, anak asrama juga punya kan kakak adik asuh. Jadi mereka saling mengingatkan kakak adik asuhnya itu. Nah lagi sedikit nih. Kalau ini kan anak-anak pasti berasrama. Iya. Nah kalau guru-gurunya bagaimana? Guru-guru ada yang beberapa di asrama, terutama yang tinggalnya jauh dari Denpasar. Jadi kita prioritaskan untuk tinggal di asrama. Ada juga yang masih punya bayi gitu, yang punya bayi supaya mereka tetap bisa mengasuh anaknya. Ya kita prioritaskan tinggal di asrama. Termasuk saya pun tinggal di asrama Bu. Dengan putri-putri kembarnya. Tinggal di asrama. Wow mantap sekali. Ini sebenarnya banyak hal yang pengen kita ulas ini ya seputar SMA Bali Mandara. Tapi karena durasi sahabat Teknika kita harus akhiri dulu. Nah sebelumnya ini kita minta pesan-pesan dan juga kesan dari Ibu Nara. Satu pesannya dulu nih buat anak-anak. Terus satu untuk anak-anak Ibu, dua untuk anak-anak di luar SMA Bali Mandara. Bagaimana supaya mereka bisa mengeluarkan potensi semaksimal mungkin. Kalau untuk anak-anak semuanya ya, nggak usah dari Bali Mandara karena kita semua anak-anaknya sama. Mantap. Jadi kepada seluruh anak-anak baik di seluruhnya siswa SMA dan SMK, jadi kembangkan potensi dan minat bakat yang kalian miliki selama kalian bersekolah dan pasti itu difasilitasi oleh sekolah. Saya yakin semua apapun yang dilakukan oleh sekolah semua yang terbaik untuk kalian. Jadi kalian tinggal menjalani, mengikuti dan pastinya menyumbangkan prestasi untuk sekolahnya.
Oke, terakhir gimana kesan-kesan Ibu nih tentang acara kita nih? Kalau Suara Teknika luar biasa karena saya dari dulu mengikuti dari dari saya zaman kuliah sering request lagu ya. Ini merupakan sebuah media informasi dan edukasi sih ya. Bagaimanapun juga melalui media radio informasi apapun kita akan peroleh dan ini luar biasa ke depannya ya terus dilaksanakan. Luar biasa Oke, pokoknya. terima Abstensi. kasih Bu Nara. Ya, sahabat Teknika, demikian obrolan kita bareng Ibu Narawati, Kepala SMA Negeri Bali Mandara. Terima kasih sekali lagi Ibu atas waktunya. Ini beliau sebenarnya sibuk banget. Dari tadi sudah tangting-tangting. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi bertemu dengan beliau dan ngobrol-ngobrol seputar apa gebrakan-gebrakan beliau di SMA Negeri Bali Mandara. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap stay tune di Suara Teknika 107,7 FM. Sampai jumpa.